Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKIB semester 6, hari ini kita kembali hadir di MK Bimbingan Penulisan Skripsi yang telah memasuki pertemuan ke-14 yang merupakan pertemuan sebelum terakhir. Dan nanti minggu depan akan diakhiri satu perkuliahan lagi yang menandai berakhirnya nanti perkuliahan kita selama satu semester. Dan ini adalah pertemuan sebelum terakhir. Dan hari ini akan presentasi 6 orang di kelompok 4. Dan yang akan bertindak selaku moderator itu siapa kemarin? Saya tunjuk apa gimana kemarin? Vera. Siapa? Vera, Pak. Vera ya. Mana Vera? Mana suaranya Vera? Saudari Vera Fadilah. Mana Vera? Tadi akunnya 2 ya Vera ya? Iya, Pak. Nah, ya udah. Kenapa 2? Nggak tahu deh, Pak. Coba maaf. Oke. Tolong nanti sebutkan siapa anggota kelompok 4. Silakan tolong sampaikan nama-namanya. Coba dibantu saya. Salsabila. Contoh, Salsabila. Mana Salsabila? Ada orang yang Salsabila? Siapa hadir, Pak? Mana. Saya. Oke, berikutnya siapa yang kedua? Sri Hardianti. Siapa? Sri Hardianti. Mana Sri Hardianti? Oh ya. Hadir, Pak. Ada. Oke. Berikutnya siapa lagi? Yuk, silakan. Kamalia, Pak. Siapa? Kamalia Ihsani. Kamalia Ihsani. Ada orangnya? Hadir, Pak. Mana videonya? Aktifkan videonya Kamalia. Lia. Ya. Ya. Berikutnya siapa lagi? Vera. Marwan. Ya. Oke. Ya, berikutnya siapa lagi? Siapa lagi? Dezan, Pak. Dezan Maulana. Deza. Mana Deza? Oh, ya. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Sudah? Sama Riko terakhir, Pak. Siapa? Riko. Riko. Mana Riko? Ada, Pak. Ini, Pak. Oke, baik. Silakan kalian presentasikan dan tolong nanti waktunya ya, Vera, tolong diperhatikan waktunya. Karena ini waktunya sudah terbatas, kita sudah ngolor sekian menit, jadi tolong waktu presentasi setiap presentator hanya 4 menit saja. Jadi 4 kali 6 ya 30, 24. Ya tolong diperhatikan ya. Jangan sampai lebih. Kalau sudah nanti di-cut saja. Langsung berhenti, langsung lanjut ke presentator berikutnya. Gitu ya. Supaya lengkap, supaya lancar, supaya tepat waktu. Oke, saya persilakan kepada Vera Farina untuk memimpin jalannya presentasi. Silakan. Baik. Terima kasih kepada Sang Pengampu. Selesai saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau suaranya, Vera Farina suaranya tolong jangan sampai bergema begitu ya. Ya. Masih bergema itu. Allahumma yudhana alhamdulillah wa nasallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa dzikri dzakirina wa sahbihi usufirina. Amma ba'du. Pertama yang terhormat kepada Bapak Ahmad Harisul Miftah MSI selaku dosen pengampu
bimbingan penulisan skripsi dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini, yaitu yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Langsung saja, mohon maaf tadi atas kesepakatan bersama, jadi yang pertama presentasi yaitu saudara Kamelia. Kamelia. Udah muncul belum ya? Belum. Ini langsung presentasi, Fer. Sebentar, Pak, share screen dulu. Oke. Bapak, saya nggak bisa share screen. Oke, sebentar. Saya lupa mengangkat Vera Fadila sebagai host. Oke, sebentar ya, sabar ya. Oke, ya, sudah, silakan Vera, silakan dimulai. Oke, silakan Vera, sudah bisa menjadi co-host, sudah. Silakan dimulai. Ayo, mana Vera suaranya? Tidak ada suaranya. Ayo, Vera suaranya. Untuk absen ini ada ralat, tadi saya salah yang A, sekarang saya masukkan yang B. Sudah, silakan bisa, silakan diisi absensinya. Yuk, silakan dimulai, Saudara Vera Fadila. Suaranya mana? Udah ada kan ya? Udah. Masuk, Kamal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Langsung saja. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, Perspektif UU Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Yang pertama, di sini ada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu hal terpenting bagi manusia, terutama masyarakat Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas baik, maka dapat menciptakan generasi-generasi unggul dengan buah pemikiran yang produktif, stabil, sistematis, dan spesifik. Selain daripada itu pun dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dari mara bahaya, kejahatan fisik, kasus kriminal, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia dapat meminimalisir banyak kasus yang terjadi di berbagai daerah. Salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia yakni kasus pemerkosaan anak di bawah umur dan pengguguran
anak dalam kandungan atau yang biasa disebut dengan aborsi. Kata aborsi merupakan istilah penyebutan untuk setiap wanita yang menggugurkan kandungannya saat masih aktif berkembang di dalam rahim dari 0 sampai 9 bulan. Seorang wanita yang berkeinginan untuk menggugurkan kandungannya biasanya mengalami latar belakang buruk yang memaksakan dirinya untuk melakukan pengaborsian anak yang dikandungnya. Dilansir dari beberapa media berita online pada website dan televisi, telah terjadi banyak kasus aborsi pada anak di bawah umur hingga remaja wanita. Salah satu penyebab mereka melakukan pengaborsian ialah belum siap menerima apa yang menjadi tanggung jawabnya di masa depan kelak. Dengan status pelajar, mereka yang baik menduduki usia dini dan rasa malu yang hebat, serta trauma mental yang gangguan psikologinya dalam dunia sosiologis. Wanita mengalami hal itu memerlukan suatu motivasi, support, dan hiburan, bukan celaan atau cemooh dari orang luar sana. Maka dalam hal ini perlu adanya pengawasan dan pendidikan yang baik dan tegas dari orang tua sehingga pergaulan anak dapat teridentifikasi baik buruknya. Tindakan aborsi masih ramai diperbincangkan oleh para teoritis di Indonesia dan dunia. Keberagaman pandanganlah yang menjadi perdebatan dan isu baru dari tindakan aborsi ini. Tak hanya di bidang kesehatan, kaitannya terhadap politik, hak asasi manusia, dan hukum perlindungan anak anak dan perempuan pun menjadi sangat problematika dan kontroversial. Tombak utama dan polariasi dari problem ini adalah perlindungan dan keinginan nafsu yang membabi buta terhadap janin atau embrio yang tumbuh dan terhadap kepentingan hak perempuan untuk hidup. Wacana hukum Islam menegaskan bahwa janin yang tumbuh di dalam rahim wanita adalah proses dimulainya kehidupan, sedangkan hukum normatif Indonesia melegalkan tindakan aborsi ini dengan syarat tertentu, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terhadap pelegalan tindakan aborsi. Di sebagian daerah mereka menganggap aborsi melakukan bagian dari hak perempuan untuk fenomena ini sebagai pro-choice yang bahkan melegalkan kehamilan akibat korban pemerkosaan atau kehamilan yang tidak diinginkan dengan sebab tertentu. Pemerintah Indonesia telah maaf, waktunya sudah habis. Baik. Sekedar mengingatkan untuk para presentator diberikan waktu untuk 4 menit untuk presentasikan proposal skripsinya. Jadi mohon dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya yaitu Salsabila. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini langsung aja ya, saya akan presentasi dengan judul studi korelasi antara perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan meningkatnya pernikahan siri, studi di Kalianda, Lampung. Proposal skripsi yang latar belakang masalah nikah siri atau lazim disebut dengan nikah di bawah tangan. Dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi. Akan tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Dikatakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup atau bersembunyi tanpa adanya publikasi. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang tidak kunjung berakhir diantaranya selain nikah siri adalah nikah mut'ah.
poligami, perceraian, dan mengawini wanita hamil. Permasalahan nikah siri masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Dampak negatif nikah siri secara hukum misalnya perempuan yang dinikahinya tidak dianggap sebagai istri yang sah. Istri tersebut tidak berhak atau warisan jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tidak pernah menjadi. Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sangatlah memadai untuk usia bagi perempuan karena usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikirannya bila dibandingkan perempuan berusia 16 tahun. Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengenai batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, yang mana sebelumnya bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Kemudian adanya perubahan dalam menjangkau serta menaikkan batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya untuk menghindari terjadinya pernikahan dini usia remaja. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah umur. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Perkawinan siri tidak memenuhi syarat undang-undang dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tuntunan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa, sebab tuntunan akan sulit terpenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memperbanyak pengetahuan seputar pernikahan siri dalam perspektif undang-undang positif. Dan yang kedua itu secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis dan khususnya pada pembaca dan utamanya untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah. Yang ketiga, secara teoris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan pengetahuan tentang nikah siri, khususnya dalam rangka pengembangan pengetahuan dan kajian tentang tinjauan hukum nikah-nikah dari perspektif hukum dan hukum Islam. Dan penelitian yang terlebih dahulu yang relevan Ari Rianti dalam skripsinya berjudul Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga. Skripsi ini menjelaskan nikah siri merupakan permasalahan dalam masyarakat yang tak kunjung berakhir. Banyak implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan siri ini. Adapun permasalahan dalam skripsi dan ini adalah bagaimana pelaksanaan nikah siri di Desa Rejo Basuki, Putih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah siri di Desa Rejo Basuki, Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Dan yang kedua ada tuh Kesenangan Arbunar Rashid dan Putra Harmonan Jurnal. Saudara Salsabila. Ya. Ya, mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih kepada saudara Salsabila. Baik saja, langsung saja selanjutnya yaitu presentator ketiga, Saudari Sri. Ada yang saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oh, belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada moderator. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Menikah di Bulan Syawal, studi kasus di Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Baik, selanjutnya adalah latar belakang masalah. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan telah dijelaskan dalam Al-Quran. Pembahasan tentang pernikahan tidak sampai meliputi bulan, hari, dan jam dilangsungkannya pernikahan. Islam tidak mengenal adanya bulan-bulan khusus yang dianggap perlu untuk melangsungkan pernikahan. Banyaknya macam suku, adat, memiliki kebiasaan yang berbeda dari yang lainnya. Salah satunya masyarakat Pageragung, Kecamatan Walantaka mengenai adanya larangan pernikahan pada bulan Syawal, kepercayaan yang berisi tradisi dari para leluhur, mempengaruhi mental pribadi masyarakat. Pada akhirnya mereka akan terus menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Sehingga peneliti tertarik mengkaji seperti apa tinjauan hukum keluarga Islam dari pandangan tokoh ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini terdiri dari rumusan masalah tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam masyarakat Pageragung, Kecamatan Walantaka. Terus yang kedua ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut. Supaya masalah dapat terjawab dengan akurat, masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tanggapan masyarakat Desa Pageragung, Kecamatan Walantaka tentang larangan menikah di bulan Syawal? Yang kedua, apakah yang melatar belakangi larangan menikah di bulan Syawal di Desa Pageragung, Kecamatan Walantaka? Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam mengenai larangan menikah di bulan Syawal? Terus yang selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini memperhatikan terkait penelitian kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada studi kasus yang melatar belakangi Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, serta pandangan Islam tentang larangan menikah di bulan Syawal. Selanjutnya tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka tentang larangan menikah di bulan Syawal. Yang kedua untuk mengetahui yang latar belakang larangan menikah di bulan Syawal. Yang ketiga untuk mengetahui pandangan Islam mengenai larangan menikah di bulan Syawal. Selanjutnya ada manfaat atau signifikansi penelitian. Penelitian ini mempunyai banyak manfaat baik dari kalangan akademis atau dari kalangan masyarakat. Kegunaan dalam penelitian ini yaitu yang pertama memberikan kegunaan bagi pembaca khususnya dan umumnya bagi mahasiswa atau mahasiswi. Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang larangan adat Sunda menikah di bulan Syawal. Yang kedua, memberikan informasi terhadap kajian akademis yang sebagai referensi bagi peneliti yang lain dengan tema yang serupa. Yang ketiga, sebagai bahan referensi dalam menyikapi larangan pernikahan. Yang keempat, memberikan pemahaman pada masyarakat tentang makna larangan pernikahan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan. Guna menunjang penelitian ini dengan sebelumnya sudah melaksanakan pengamatan dari berbagai macam riset yang sesuai dengan judul yang diteliti, sehingga sudah mendapatkan beberapa skripsi sebagai studi terdahulu yang relevan sebagai berikut. Yang pertama ada dari Muhammad Isro yang berjudul Larangan Menikah pada Bulan Muharram dan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam yang dilaksanakan di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali tahun 2012. Yang kedua ada skripsi punya Muhammad Subhan Jamzami yaitu yang berjudul Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura, Kajian Living Hadis. Jurnal Mutu Kultural Vol 17 nomor 01 25 Juni 2018. Yang ketiga ada punya Agus Gunawan yang berjudul Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda, Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan tahun 2019. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakon golizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 21. Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang diambil dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam perkawinan. Nikah dalam syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan suami istri yang tidak ada mahramnya sehingga dengan akad tersebut terjadinya hak dan kewajiban. Adapun pernikahan menurut para ahli seperti subjektif. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Selanjutnya metode penelitian. Metode Saudara Sri, waktunya sudah habis. Selanjutnya presentator selanjutnya yaitu Saudara Marwan Prasetya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi
dengan judul Pernikahan Antara Syarifah dan Tubagus dalam konsep kafaah perspektif Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Nah, Allah telah menggariskan kepada setiap makhluknya untuk hidup berpasangan. Berpasang-pasangan itu baik itu hewan, tumbuhan, sampai dengan makhluk yang paling sempurna ciptaannya yaitu manusia. Tak lain dan tak bukan mana yang terkandung di dalamnya untuk menunjukkan kemahatunggalan Allah kepada manusia yang berakal sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 36, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan disebut dengan perkawinan yang memiliki arti suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut bahasa berkumpul atau menjadi satu. Sedangkan menurut istilah atau syara, perkawinan adalah suatu akad yang mana setelah akad itu terjadi dapat diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz nikah atau yang artinya menikahkan, dan maknanya nikah secara hakiki ialah akad, sedangkan makna secara majazi ialah persetubuhan. Ini merupakan pendapat yang lebih sahih. Nah, pernikahan bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang memenuhi ikatan lahir dan batin saja, melainkan lebih dari itu, pernikahan merupakan sebuah ibadah penyempurnaan ibadah sehingga melakukan kedudukan yang mulia. Selain memiliki kedudukan yang mulia, pernikahan juga bertujuan untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Secara gamblang, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan tanpa paksaan. Artinya pernikahan tersebut terbentuk karena rasa suka sama suka dengan kehendaknya sendiri tanpa ada intervensi dari manapun. Kemudian pasangan tersebut ditopang dengan ekonomi yang baik dan keturunan yang baik, maka kondisi demikian pun dianggap sebagai ciri keluarga yang ideal. Nah, selanjutnya dalam penyertaan ini karena polemik tadi antara Syarifah dan Tubagus, maka fuqaha atau para pakar fikih ini sendiri memberikan beberapa sifat kafaah. Ini diantaranya pertama, menurut ulama madhab Maliki, sifat kafaah hanya ada dua, yaitu agama dan kondisi. Menurut para ulama madhab Hanafi ada 6 sifat, yaitu Islam, merdekaan, nasab, harta, profesi. Nah, ketiga dari 4 madhab menyepakati bahwa nasab adalah salah satu sifat dari kafaah. Dari konsep inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelanggaran pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non-syahid. Pelanggaran tersebut dapat ditinjau dari 2 faktor, yaitu pertama, seorang Syarifah dianggap tidak sekufu dan merusak atau memutus nasab keturunan Rasulullah jika menikah dengan laki-laki non-syahid. Dan kedua, tidak adanya ridho dari wali ketika anak wanitanya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Hal ini mengacu kepada pendapat ulama, ini Syed Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin dalam kitab yang berjudul Bughyatul Murtasyid sebutkan fal aro jawazun nikahi wa in, yang artinya saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan antara Syarifah dengan non syarif meski dirinya Syarifah dengan sang wali ridho sang wali ridho atas perihal tersebut, karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori. Dan setiap kerabat dekat ataupun jauh memiliki hak antara keturunan Fatimah Zahra, yaitu adalah keridhaan terhadap apa yang ia Syarifah lakukan. Akhir-akhir ini karena ramai dibincangkan di elektronik media sosial tentang tesis karangan Kiai Imaduddin SAGMA tentang terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tesis tersebut dijelaskan bahwasanya di Indonesia ini keturunan Rasulullah yang tersambung adalah keturunan yang berasal dari golongan waliyin atau wali songo, salah satunya adalah Tubagus. Tubagus merupakan gelar khusus bagi keturunan langsung Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Cirebon, Sunan Gunung Jati Cirebon.
gelar Tubagus pertama kali muncul pada pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten kedua atau Saudara penembah Marwan, Yusuf yang dikenal dengan Sultan Maulana. Siap, mohon maaf, moderator. sudah habis. Terima kasih pada Saudara Marwan. Baik, presentator selanjutnya yaitu Saudara Deza Maulana. Kepadanya saya persilakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman, nama saya Dejan Maulana. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemahaman Masyarakat Desa Jatiwaringin tentang Pembagian Waris Menurut Hukum Islam. Studi kasus di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Pertama itu mengenai latar belakang sejarah perkembangan hukum Islam dapat dilihat sejak datangnya Islam ke Nusantara. Hukum Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara kultur dan sosial. Sejak Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, penyebarannya begitu pesat sehingga pada abad ke-13 Masehi dan ke-14 Masehi diakui menjadi kekuatan politik yang dapat menggeser eksistensi adat secara perlahan hingga tercatat beberapa kerajaan menetapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Kemudian pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui kompilasi hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa kompilasi hukum Islam dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang seperti hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya. Nah, hukum waris Islam ini secara yuridis telah diatur dalam kompilasi hukum Islam sesuai yang dijelaskan di atas. Namun dalam hal pelaksanaannya pada masyarakat pembagian waris secara hukum Islam sering dianggap tidak relevan. Dalam hal ini masyarakat cenderung membagi harta waris dengan hukum adat berupa pembagian harta secara rata. Nah, pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris ini sangat penting, terutama dalam konteks hukum Islam. Pada Desa Jatiwaringin dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang masih erat dengan nilai-nilai tradisional dan agama. Nah, berdasarkan hasil survei di Desa Jatiwaringin, peneliti bertemu dengan Bapak Sarudin. Beliau adalah warga Desa Jatiwaringin. Ayah dari Bapak Sarudin telah meninggal dan meninggalkan harta warisan. Sebagai seorang Muslim, seharusnya harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan hak-hak ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi beliau tidak membagi harta tersebut sesuai dengan hukum kewarisan Islam karena kurangnya pemahaman tentang hukum kewarisan Islam. Nah, dari latar belakang dan realita yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, dan implementasinya. Kemudian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka telah dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang tentang hukum kewarisan Islam. Kemudian fokus penelitian pada penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman masyarakat Desa Jatiwaringin tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Nah, kemudian tujuan dari penelitian, dari rumusan masalah yang telah peneliti kaji, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang tentang hukum kewarisan Islam. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama itu mengenai manfaat secara teoritis. Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsi pemikiran dari penulis guna meningkatkan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum kewarisan Islam. Kemudian manfaat secara praktis, peneliti berharap penelitian ini akan membantu memberi wawasan untuk masyarakat dan menjadi sarana dalam mendalami pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Nah, penelitian terdahulu yang relevan, pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Mariah dalam skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan Islam. Studi di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pada tingkat pemahaman yang kurang berjumlah 15% dan pemahaman pada masyarakat pada tingkat cukup yakni 84%. Sedangkan pemahaman pada tingkat tinggi yaitu 1%.
Dari hasil presentase di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kapuk tidak begitu memahami secara mendalam terhadap hukum kewarisan Islam. Ini kerangka pemikiran pertama itu pengertian ilmu waris secara etimologi. Lafaz faroid adalah bentuk jamak dari al-faroidah, sesuatu yang diwajibkan, diambil dari kata al-fardu yang artinya kewajiban, yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata al-fardu memiliki beberapa arti, diantaranya adalah wajib, diperkirakan, dan pembatasan serta ketentuan. Secara terminologi, ilmu faraid memiliki beberapa definisi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian kewarisan kepada yang berhak menerimanya, terus ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab atau hitungan yang diketahui dengannya setiap bagian dari ahli waris. Kemudian disebut juga dengan al-fiqh al-mawaris dan ilmu hisab untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan. Selanjutnya itu adalah metode Mohon maaf, Saudara penelitian. Dizan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Dizan. Presentator terakhir yaitu ada Muhammad Riko. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan tema penyelesaian hukum sengketa harta bersama dalam perspektif hukum Islam. Studi analisis putusan nomor 58/PDT-G/2006 PA Jakarta Selatan. Nah, di sini perkawinan merupakan ikatan mengikat antara seorang pria dan wanita untuk menjalani rumah tangga. Sudah menjadi kebutuhan hidup seorang manusia untuk menikah. Umumnya setiap orang hanya ingin menikah sekali saja seumur hidup. Pasti tidak pernah terbesit untuk berniat berpisah bercerai, tetapi masyarakat masih memandang sebelah mata hal ini. Pada realitanya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami istri bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi, serta pandangan hidup. Paling tidak terjadinya beberapa perceraian. Akibat dari perceraian dari perkawinan, harta kekayaan merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Melihat sebelum perkawinan dilakukan, masing-masing pihak membawa hartanya masing-masing. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan harta bersama setelah keluarnya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gonogini, sehingga dalam kondisi itu semakin mempersulit jalannya persidangan karena masing-masing pihak saling mengklaim harta tersebut merupakan hak mereka. Nah, dalam penulisan ini peneliti akan menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor 58 PDT-2006 PA Jaksel bahwa setelah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan dengan akta nikah nomor 101/744/1972 tanggal 7 Oktober 1972. Perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah putus berdasarkan putusan yang setelah saya bacakan tanggal 25 Juli 2005 dan mendapatkan akta cerai tanggal 10 Agustus 2005. Dalam putusan ini bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa ada harta bersama yang didapat oleh penggugat dan tergugat selama perkawinan yang tercantum dalam amar putusan nomor 58 tersebut. Bagaimana hukum Islam menyikapi sengketa ini? Pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena perkawinan harta kekayaan seorang istri tetap dikuasai secara penuh oleh istri. Demikian juga sebaliknya harta seorang suami dikuasai penuh oleh suami. Jadi secara garis besar tidak dijumpai di kitab fikih klasik. Pendapat Zahri Hamid dalam buku Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan Ahmad Azhar Bashir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam berpendapat bahwa hukum Islam memberikan hak masing-masing pasangan untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak.
Kajian ulama tentang gonogini telah melahirkan pendapat bahwa harta gonogini termasuk dapat dikiaskan sebagai syirkah. Ki Haji Maruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, mengatakan harta gonogini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Para imam mazhab bersepakat bahwa pembagian itu dibolehkan untuk barang benda atau dapat dibagi karena terkadang orang yang menikah dapat membahayakan pihaknya masing-masing. Menurut pendapat para ulama, pengikut Syafi'i mempunyai dua pendapat dan pendapat yang paling sahih boleh memaksanya. Pendapat yang dikatakan oleh Sajuti Thalib Eshab dari Profesor Dr. Hazairin yang mengatakan bahwa di dalam Islam dikenal dengan adanya suatu harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya, baik mereka kerja sama-sama atau hanya suami yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. Harta bersama menjadi isu yang sangat menarik untuk diteliti karena jarang sekali sengketa harta bersama berakhir damai. Karena pasangan suami istri yang sudah bercerai mempunyai egonya masing-masing. Penelitian ini juga ingin memberikan ide gagasan untuk masyarakat agar mengetahui apa itu sengketa harta bersama. Penelitian ini juga merupakan studi analisis putusan nomor 58-PDT-G-2006 PA Jakarta Selatan tentang sengketa harta bersama. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana perspektif. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Terima kasih ya buat moderator. Karena sesi presentasi sudah selesai, selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada para teman-teman yang ingin bertanya kepada para presentator kelompok 4 ini, dipersilakan. Ayo silakan teman-teman mau bertanya. Saya kasih kesempatan. Silakan yuk. Ipin, Vera, Jojong Bai. Ya, teman-teman yang mau bertanya dipersilakan baik dalam segi penulisan ataupun materi, tapi diutamakan metode penulisan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, izin bertanya pada saudara Riko itu yang mengangkat tentang tema putusan gitu ya. Jadi dalam tema putusan itu, dalam meneliti putusan gitu ya, yang lebih ditekankan itu kita mengkajinya itu dalam segi apanya gitu. Mungkin itu. Saudara Saru berarti bertanya ke saudara Riko ya? Iya. Jadi dalam tema putusan tersebut itu lebih ditekankan dalam segi apa? Begitu? Ya, dalam bagian apanya gitu. Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan.
Kalau udah ada langsung aja dijawab. Vera. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain yang bertanya, Saudara Riko jika sudah siap menjawab, silakan untuk menjawab. Ya, baiklah. Mungkin saya akan menjawab ya. Tadi Saudara Sarul bertanya, penelitian ini dari segi apa yang ditekankan dalam kajian ini itu, dalam kajian penyelesaian hukum sengketa harta bersama ini dalam perspektif hukum Islam. Tentu saja yang paling saya tekankan di sini adalah bagaimana dari perspektif Al-Quran dan para pendapat ini ulama, terutama ulama fikih. Dan kedua, saya juga menekankan kajian ini kenapa hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon atas kasasi yang diajukan di Mahkamah Agung ini. Mungkin begitu. Nah, dan ini ya mungkin karena memang saya baru memegang dokumennya cuma putusan Mahkamah Agung, saya belum dapat putusan bandingnya sama putusan tingkat pertamanya. Jadi untuk secara spesifik saya jelaskan belum bisa. Mungkin gitu, Saudara Sarul. Oke, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Oke, kalau masih ada silakan teman-teman HKIB yang lain yang ingin berpartisipasi, saya persilakan. Masih ada. Ya, gimana, Saudari Vera, moderator? Sepertinya dicukupkan saya kali ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Ya sudah, oke. Baik, begini ya. Jadi saya bicara secara umum aja ya, secara umum dari apa yang sudah kalian presentasikan. Jadi secara keseluruhan, saya pesan kepada semua mahasiswa KIB, nanti pada saat kalian menyusun proposal, perlu diingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama pada aspek bagaimana kalian bisa menerapkan dan mengaplikasikan seluruh pedoman yang sudah ditentukan ke dalam proposal kalian masing-masing. Itu yang menjadi kata kuncinya. Apakah bisa dipahami atau tidak? Maka akan kelihatan nanti pada saat kalian mengajukan proposal atau mengikuti ujian proposal. Akan kelihatan dengan sangat kentara itu. Misalnya yang pertama, penggunaan istilah asing. Saya tanya, kalau misalnya ada istilah asing
atau istilah yang tidak ada padanan atau tidak ada kebakuannya dalam bahasa Indonesia, maka bagaimana cara menulisnya di dalam proposal? Ada yang bisa jawab nggak di sini? Di italik Pak, cetak miring. Ah, betul itu ya, saudara. Siapa tadi? Dezan. Iya Pak. Betul itu. Jadi kalau ada istilah asing, misalnya istilah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Banten, maka cara menuliskannya adalah dengan diitalik, ditulis miring. Misalnya tadi ada proposal tentang doi menre di kelas HKIA. Praktek doi menre. Nah, doi menre itu bahasa mana itu? Itu bahasa orang Bugis, bukan bahasa Indonesia. Maka penulisannya itu harus dimiringkan, tidak boleh diurut tegakkan, ditegakkan, tidak boleh, harus dimiringkan. Dan itu diterapkan ke semua penulisan di dalam skripsi. Jadi ingat, kalau misalnya ada istilah misakon golizon, kalian tulis secara transliterasi, sudah ditransliterasi ke dalam tulisan Latin, itu harus dimiringkan. Insya Allah, kata insya Allah itu dimiringkan. Tapi kalau kata Allah Subhanahu wa taala tidak usah. Kenapa? Karena sudah mafhum dan sudah baku istilah atau kalimat Allah. Jadi tidak perlu dimiringkan. Muhammad itu kan tulisan Arab. Tidak perlu dimiringkan karena itu sudah menjadi nama. Sudah menjadi istilah nama, bukan istilah, tapi nama. Nah, itu harus kalian teliti nanti dalam setiap penulisan proposal, termasuk juga penulisan skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat menuliskan atau membuat kutipan langsung. Kutipan langsung itu kan berarti kalian memindahkan sumber lain ke dalam skripsi atau proposal kalian masing-masing. Ditulis secara langsung, ditulis secara tanpa diotak-atik, tanpa diubah sedikit pun. Kendati pun di referensiasinya tertulis salah. Pokoknya ditulis plek ketiplek sama yang aslinya yang di sana. Nah, itu bagaimana aturannya? Nah, aturannya adalah kalau kutipan langsung itu ukurannya atau jumlah barisnya lebih dari 4, maka dia harus terpisah paragrafnya dengan paragraf sebelumnya. Berarti harus di-enter, dipisahkan. Dan penulisannya harus menggunakan spasi 1. Tidak boleh 2, harus 1. Kalau sebaliknya, misalnya jumlahnya hanya 3 baris. Bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya gabungkan dengan body of text-nya skripsi atau proposal. Jadi kalau body of text-nya 2 spasi, ya berarti tuliskan juga sesuai dengan 2 spasi. Dan tidak boleh dipisah, tidak boleh di-enter, tidak boleh dibuat paragraf baru. Itu aturannya. Dan harus secara otomatis kalian lakukan itu. Tidak perlu pakai basa-basi, langsung otomatis. 4 baris lebih, 1 spasi, dan di-enter. Kalau kurang dari 4 baris atau 4 baris maksimal, itu menggabung menyatu dengan body of text-nya skripsi atau proposal. Yang ketiga adalah dalam penulisan footnote. Ingat, penulisan footnote ada aturannya. Dan saya sering melihat di hampir semua kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, bahkan 4 tadi ini, masih ada kesalahan yang sangat sederhana. Misalnya, tulisannya tidak menggunakan font Times New Roman, masih mengikuti font defaultnya MS Word, misalnya Calibri. Nah, itu tidak boleh, harus fontnya Times New Roman dan tidak boleh berubah, harus Times New Roman. Kemudian juga masih ada kadang saya lihat masih kesalahan dalam pedoman penulisannya, judul bukunya tidak dimiringkan. Kemudian tidak ada tanggal tahun terbitannya, tidak ada tanda kurungnya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih menggunakan gelar penulisnya. Nah, itu tidak boleh. Penulis itu tidak boleh ada gelarnya.
Doktor, profesor dihapus di footnote atau catatan kaki. Tidak boleh. Harus clear hanya nama saja. Al-Hajj, haji, Syekh itu tidak boleh juga karena itu gelar, bukan nama. Syekh atau Al-Habib, Al-Hafid misalnya, itu tidak boleh. Harus pakai namanya sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu nama lengkapnya dia. Bukan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekhnya dibuat. Kemudian yang keempat adalah pada saat menuliskan sumber Arabik berupa ayat ataupun hadis. Ingat, kalau hadis harus bersumber pada kitab hadis, bukan kitab fikih munakaat tentang hadis. Jadi kalau misalnya hadis, riwayat Nabi bersabda bla 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 bla, kemudian pakai footnote. Nah, di footnote-nya dirujukannya fikih munakaat 1, hikmatullah, fikih munakaat 1. Nah, itu salah. Yang betul adalah kitab hadis adalah sumber rujukan hadis. Tidak boleh hadis itu dari kitab selain hadis. Dan usahakan kalau hadis berarti cari terjemahannya. Dan kalian bisa merujuk kepada terjemahannya. Bukan kalian mengarang sendiri artinya. Misalnya kalian merujuk ke kitab asli, kitab apa itu? Asli As-Sunanul Kubro-nya karangan Imam An-Nasai, As-Sunanul Kubro. Tidak boleh. Karena di kitab As-Sunanul Kubro itu tidak ada artinya, hanya ada versi Arabiknya saja. Padahal dibutuhkan terjemahan, dibutuhkan arti yang dimaksud bagaimana. Jadi tidak boleh itu, karena kalian masih pada taraf prodi S1, bukan S2 apalagi S3. Jadi tidak boleh menerjemahkan sendiri. Even termasuk ayat-ayat. Kalian tidak bisa. Sumbernya apa? Quran in Word-nya MS Word. Tidak bisa. Quran in Word belum dinyatakan secara resmi. Belum ada pernyataan resminya dari Quran in Word bahwa ini produk terjemahannya resmi dari misalnya Departemen Agama atau Kementerian Agama. Kementerian Agama kalau tidak salah belum menerbitkan ya versi Quran in Word. Sebaiknya untuk ayat rujukannya adalah terjemah Al-Quran versi apapun. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada lajnahnya, ada panitia penerjemahannya. Dan yang berikutnya mungkin berhubungan dengan makna-makna masing-masing poin-poin dalam proposal. Saya ingatkan ya, latar belakang masalah itu sebaiknya harus merujuk pada masalah yang mau dikaji apa. Apa latar belakang masalahnya? Usahakan tidak banyak di dalam latar belakang masalah itu kalian menuliskan teori-teori. Tidak boleh, jangan banyak-banyak. Karena sering kan saya melihat di latar belakang masalah sudah mulai memunculkan teori. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang perempuan. Itu teori. Tapi kalau kalian langsung mengerucut kepada kasusnya apa, misalnya kasusnya tentang nikah siri di tengah masyarakat, berarti langsung kalian nyatakan fenomena di masyarakat yang terjadi di desa A, kecamatan B, kabupaten C, itu memperlihatkan adanya praktek-praktek nikah tanpa pencatatan. Hal ini terbukti dengan maraknya pernikahan yang terjadi di masyarakat yang tidak melibatkan perangkat negara, misalnya petugas pencatat perkawinan. Disebutkan fenomenanya. Nah, kemudian muncullah fenomena ini sehingga yang terjadi adalah banyaknya para P2N itu tidak bekerja secara maksimal. Nah, kira-kira bagaimana? Kalimat seperti ini sangat ideal untuk dijadikan latar belakang masalah. Jadi tidak melulu isinya teori tentang perkawinan, teori tentang perceraian, dan lain sebagainya. Teori itu sebaiknya bahas dan narasikan di bagian kerangka pemikiran. Latar belakang masalah itu murni apa hal yang melatar belakangi
Anda ketika menulis judul ini, mengajukan judul ini. Jadi bukan melulu hanya persoalan teori, tapi langsung ke persoalan yang terjadi di lapangan. Jadi itu ya, kadang saya masih melihat itu masih banyak kalian juga di kelompok 4 ini yang langsung teorinya dibanyak-banyakin. Teorinya yang diampek-ampekin gitu ya. Tapi lupa bahwa di teori itu tidak melulu persoalan masalah. Bahkan di latar belakang masalah juga dicantumkan ayatnya, hadisnya. Nah, apakah ayat itu masalah? Kan tidak. Harusnya ayat itu menjadi pemecah masalah. Penyelesaian masalah, bukan sumber masalah. Gitu ya. Makanya orang kalau menulis proposal yang ideal itu dia tidak menuliskan ayat di dalam latar belakang masalah. Dia pintar, dia tahu kalau masalah dituliskan ayatnya dan justru banyak teori-teorinya nanti akan jadi kerepotan. Itu ya. Dan juga terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan. Kenapa dituliskan itu? Ya karena memang tujuan proposal itu kenapa mencantumkan itu karena tujuannya agar pembaca tahu bahwa penulisan proposal ini berbeda dengan penulisan skripsi yang lama, yang sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Yang membedanya pada sisi A, B, C, D, dan seterusnya. Distingsinya di situ, di bagian itu. Distingsinya. Kemarin pun ada yang menjelaskan istilah distingsi. Perbedaannya di situ. Jadi, itu juga penting, makanya pimpinan berkepentingan mencantumkan poin penelitian terdahulu yang relevan agar kalian bisa membedakan mana penelitian yang baru dan mana penelitian yang lama, yang sudah pernah terjadi di sebelumnya. Agar juga supaya penelitian ini tidak mengalami plagiarisme atau pencatutan atau pengkopian. Jadi kalau itu terjadi ya maka akan ada sanksi hukum bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Jadi dihindari itu. Nah itulah yang perlu saya sampaikan karena memang ini penting supaya nanti kalian pada saat akan mengajukan proposal kalian sudah punya gambaran. Oh ternyata begini, aturannya begini, pedomannya begini. Tidak sembarangan kalian membuat proposal. Ada aturan mainnya dan ada hal-hal yang harus diberikan batasan. Begitu ya, jelas semuanya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Baik. Saya kira cukup untuk hari ini dan semua mahasiswa yang menjadi presentator pada hari ini, yang 6 orang ya, semua saya berikan nilai 100. Dan tolong diperhatikan untuk minggu depan, kelompok 5, semua kesalahan-kesalahan yang terjadi dan dilakukan oleh kelompok 1 sampai 4, tolong diantisipasi dan tidak diulangi lagi. Supaya nanti kelompok 5 bisa menjadi penyempurna, bisa menjadi husnul khotimah dari semua proposal yang sudah dipresentasikan. Amin. Jadi tidak ada lagi kelompok 5 masih nulis bab 1. Nah, ada itu. Yang sering terulang itu di hampir semua kelompok. Bab 1, proposal kok pakai bab. Ya. Dan apa namanya? Saya minta kelompok 5. Siapa kelompok 5? Ada yang hadir di sini? Saya, Pak. Kahrul ya. Siapa lagi? Tami, Aida, siapa lagi itu Pak? Ranti kalau nggak salah, saya lupa Pak. Aida, siapa lagi? Tami. Begini ya, untuk kelompok 5, tolong ditunjuk siapa yang akan menjadi moderator. Sama kayak kelompok 4 tadi, tolong ditunjuk dari sekarang. Dan nanti dia akan bertugas mengumpulkan proposal kepada mahasiswa teman-teman kelompok 5 agar dikumpulkan. Supaya nanti pada hari H tanggal berapa? 4 ya. Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 5 kita sudah presentasi dan disiapkan sebaik-baiknya. Gitu ya. Siapa kelompok 5 yang akan menjadi presentator? Ayo, ditunjuk. Dedi, Pak, Dedi. Hah? Dedi. Ranti Pak, Ranti Ning Tias.
Mana Sana. Ranti? Mana Ranti? Ada di sini Pak, tapi ini HP-nya lagi mati. Mana coba videonya diaktifkan Kamalia. Lia. Lia. Bentar. Ada mana Lia? Videonya diaktifkan Lia. Mana Lia? Iya, Pak. Ya, mana tadi Ranti? Mana Rantinya? Rantinya mana? Ih, Rantinya kamar mandi dulu. Mana? Dia takut katanya Pak, malu. Ranti mana Ranti? Di kamar mandi, Pak. Malu katanya. Udah, sekarang gimana? Siapa yang bersedia dulu dah? Saya tanya siapa yang bersedia? Ya, sebentar. Siapa yang bersedia? Ayo. Dejan, Pak. Kok Dejan lagi? Ya dia ngomongnya saya aja, Pak, katanya. Riko aja Pak, soalnya dia mau ke kosan saya ambil laundry. 76.500. 76. Oke, halo, 80, kan 20. Halo anak kecil. Jadinya gimana? Yuk. Siapa tadi yang bersedia? Riko. Ahmad Haitami tadi, Pak. Dia bilang bersedia. Mana Haitami? Ada Haitami enggak? Saya presentasi Pak, kelompok 5. Oh, gimana sih presentasi kok jadi moderator? Gimana sih? Tahu nih Muhammad Riko aja tuh Pak. Nah, gini aja, Dezan bersedia ya, Dezan ya. Saya nggak ada laptopnya Pak, laptop saya rusak. Ya, cok Dejan. Nah, laptop nanti pinjam sama siapa itu tadi siapa? Vera, punya siapa laptopnya kamu tadi? Punya saya, Pak. Udah pinjam ya, Dezan pinjamin besok ya. Nah, bagus itu, Pak. Udah gitu aja lah, dosa ribet-ribet, dosa repot-repot. Dan Dezan tolong presentasinya dengan laptop ya, jangan pakai HP supaya bisa menampilkan share screen dari proposal teman-temannya ya. Bisa Dezan ya? Insya Allah Bapak, siap. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Materi kita sudah cukup baik. Dan tolong diingat, presentator ada berapa besok? 6 ya, kelompok 5. Dan dimoderatori oleh saudara Dezan Maulana al siapa itu? Al-Maghribi ya? Al-Bantani. Al ini. Al-Kasep Pak. Dezan ini mirip ini ya, siapa? Al Glenn Fredly ini. Buset. Mirip Glenn Fredly ini. Oke. Saya kira itu untuk hari ini. Dan terima kasih. Mirip siapa Pak? Akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.